bagusan gini oke tadi. Mau kayak gini atau kayak tadi? Kayak gini atau kayak gini? Gini yang mana ya? Gini. Kayak gini aja deh. Biasanya aku kayak gini kan? Atau enggak? Lupa. Gini. Ini. Oke, makasih ya. Jadi tadi kan aku nge-tweet mau live atau enggak. Terus pada bilang mau. Jadi enggak takut, ayo kita live. Tapi kayaknya kita nggak tahu sih lama atau cepet. Soalnya kayak aku ngerasa kan aku habis kegiatan ya. Aku ngerasa kalau misalnya masih pulang ke rumah masih cantik dan masih merasa cantik dan genit, kenapa nggak showroom aja ya? Kayak sayang nggak sih? Pulang-pulang masih cantik tuh kayak rasanya sayang banget kalau tidak gunakan dengan baik untuk showroom. Aku lupa bagusan gini atau kayak tadi? Gini. Ini terlalu zoom. Oke, maunya oke, kalau itu maumu oke. Oke. Aku akan menuruti permintaanmu, nggak takut. Gini ya. Kayak bagusan kita tadi. Gini aja ya. Tadi kayak terang banget gak sih? Kok hari ini cantik gak? Ih, bagusan kayak gini ah. Bagusan gini ah. Oke, udah gini aja. Dah mam yum. Belum makan sore, belum makan yang kedua kali. Tapi kalau makan yang pertama udah tadi siang. Ya udah munduran. Apa sih biasanya suruh majuan, sekarang suruh munduran. Kenapa ya? Besok aku ke Jogja duluan ya untuk teater sementara. Enggak sih, tapi nanti aku akan ke Jogja anyway. Tapi besok aku akan off air di Jogja, terus lanjut ke Semarang. Ih, udah lama deh rasanya aku gak ke Semarang. Teman-temanku di Semarang, tunggu aku ya. Tunggu aku di Jogja dan di Semarang ya. Semangat ya yang Oshinya Adele yang nonton di sini. Kita harus dukung Adele terus ya sampai nanti dia live show. Iya pasti sedih sih, apalagi aku ya, apalagi enggak sih, apalagi kalian sih. Tapi kayak aku ngerasa kayak Adele tuh dulu kayak adik aku banget, dan sekarang dia udah dewasa, jadi kayak tidak
tidak terima dia sudah menjadi sedewasa itu. Tapi nggak apa-apa, kita doakan yang terbaik untuk Adel. Oke, selesai. Udah kan, terus udah ya sampai situ saja ya. Nggak bercanda. Tapi ya sebenarnya ada yang menusuk hatiku sampai dalam banget sih sejujurnya. Minggu ini aku nggak berkegiatan bersama sahabat sejati, seurat nadi, sejantung kiri dan jantung kananku. Aku dipisahkan oleh JOT. Aku tidak bersama sahabat seurat nadiku. Aku udah capek menangisi perpisahan sementara kita berdua. Tapi aku akan berusaha untuk tetap survive dalam kehampaan yang mendalam ini. Nusuknya sampai lambung nusuknya. Kayak gitu reaksiku. Makasih diskonya. Mulai alaynya. Aku akan menguranginya. Live kali ini aku akan menjadi kalem dan santai dan imut. Akan menjadi member imut. Kamu lagi ngapain ngomong-ngomong? Sebenarnya kemarin aku pengen showroom kemarin, cuma aku nanti kalian masih sedih-sedih, jadi hari ini aja. Kemarin juga kayaknya momennya tidak tepat, nanti sedih. Jadi gak apa-apa aku live hari ini karena aku tetap pengen live. Aku pengen memberitahu apa yang sedang aku lakukan belakangan ini, apa yang sedang happening belakangan ini. Jadi kemarin aku tuh beli case. Aku beli case HP. Totalnya aku beli 3. Terus aku nggak nyesel sama sekali karena lucu pol. Selucu itu. Itu beneran kamu ya? Beneran aku? Yang mana? Makasih diskonya ya. Nggak boleh spill, aku gatekeeping. Tapi aku pengen kasih tahu kalau misalnya kamu mau beli case lucu, case gemes, belilah di TikTok Shop. Di TikTok Shop banyak yang lucu-lucu. Kalau misalnya kita masih sama toko Ren Shopee kan, oke. Kalau di Shopee sebenarnya dulu ada, tapi kayaknya udah di blok gitu loh yang toko dari Cina gitu kan. Biasanya kan lebih baik yang impor impor kan kalau yang di Shopee. Terus kadang kalau di Shopee tuh lama, maksudnya tokonya ngirimnya tuh lama. Kalau di TikTok Shop itu cepet banget. Iya tapi ya nggak bisa COD, emang udah bener di Shopee sih. Ada apa? Kalian lagi sibuk apa? Jessie, aku lagi ngerjain laporan, semangatin dong. Semangat ya.
Semoga laporan kamu cepat selesai. Amin. Kamu kangen aku gak? Kalau kangen, kita video call kali. Tapi udah sold out ya. Semoga semuanya kebagian video call aku ya. Yang Cia habis nyetirin Cici. Iya, hehe. Jadi kemarin tuh ceritanya kan aku libur kan. Mungkin ada yang udah tahu. Jadi kemarin aku libur, abis itu aku kayak mikir aku pengen ngajak orang makan deh, kayak aku kesepian. Aku butuh teman. Abis itu aku ingat aku tuh tetanggaan sama streamer bernama Jesslyn Kalista. Jadi aku WA dia kayak, Cici, besok ngapain? Ini kayak 2 hari yang lalu sebelum kemarin. Habis itu dia bilang nggak ngapa-ngapain, cuma stream doang malam. Terus akhirnya aku ajakin deh kita makan sushi yuk. Terus dia oke, terus aku kan udah bisa bawa mobil kan. Jadi aku jemput dia di rumah. Kok nggak WA gue? Sorry, Tangerang only. Gitu ceritanya. Olanya kasihan. Lah, kenapa kasihan? Tolong ya. Aku bersama Ola, kita sahabatan, tapi bukan berarti kita harus, enggak ding, kita harus selamanya bareng. Kita harus selalu bareng. Jadi pokoknya kalau misalnya ada satu hari pun aku dan Ola tidak disatukan, itu patut dipertanyakan. Oke, nggak apa-apa. Tadi aku kayak pengen ngomong enggak selamanya gue harus sama Ola, tapi enggak harus selamanya sama Ola. BTW kuku aku udah ini semua, udah copot semua, udah dicopotin. Jadi tidak ada lagi tragedi. Iya, sebenarnya hari ini kan aku habis kegiatan cepet kan, bentar doang. Terus tadi aku tuh sempat ke teater dulu, aku sempat ke FX dulu tadi mau ambil barang. Habis itu aku lupa, oh iya hari ini pajama, tapi aku nggak kalau hari itu tuh pajama, dan aku udah keburu minta adik aku tungguin, jadi kita mau langsung pulang aja habis dari teater. Tapi kalau misalnya aku tahu hari itu lagi pajama, aku akan nonton sih. Aku belum nonton pajama nih. Nanti aku baru lihat kayak kadang lewat cuplikannya di Twitter atau di TikTok, tapi aku belum lihat secara langsung. Aku pengen melihat dan mereview adik-adik, apakah mereka pajamanya bagus gitu. Aku nanti kapan-kapan deh, nggak mau streaming, maunya nonton langsung. Jessie gendut, emang iya, emang aku gendut, aku nggak gendut tahu. Ups. Jangan jadi senior yang galak ya. Tergantung, kalau misalnya anak-anaknya melakukan kesalahan harus galak lah. Ya, kalau enggak ya enggak kayak random tiba-tiba galak, itu kan orgil ya. Ya kalau ada yang harus dibilangin. Tapi kayaknya aku nggak tahu sih ya, anak-anak itu melihat aku seperti apa ya, kayak aku nggak tahu image aku depan mereka tuh gimana. Tapi aku sejujurnya aku sedang kayak aku pengen dikenal sebagai kayak, wih, Cije sih asik. Tapi aku juga nggak pengen yang kayak tapi kayak tahu batasan juga gitu loh, kayak nggak seenaknya aja gitu. Kadang kalau misalnya udah deket itu kadang bisa seenaknya, dan aku nggak mau kayak gitu. Aku kayak mau tetap ada rasa disegani dikit, tapi aku asik juga, aku bisa
tetap main sama mereka, aku bisa tetap kayak aku mau mereka kayak bisa reach out ke aku, tapi juga kayak ada yang ih oh my god Cici kayak gitu. Soalnya nggak boleh kalau terlalu asik dan jadi melupakan kalau misalnya aku tuh kakak di sini, saya nanti ada yang kayak ada yang nggak sopan, ada yang so asik gitu, nggak boleh. So aku dulu ke senior aku juga kayak gitu, nggak boleh, itu nggak, yang so asik tuh nggak boleh dibiasakan, walaupun kita berteman nih sesama kita member, tapi harus tetap tahu batasan, nggak boleh so asik dan jadi nggak sopan juga. Karena dulu aku sama senior aku juga kayak gitu nih, aku deket sama siapa dulu, deket sama Kak Jinan, kita bercanda tapi tetap harus ada, oh dia senior, dia kakak, dia nggak boleh nggak sopan gitu. Tapi ngomong-ngomong, aku udah lama ya nggak post foto di Twitter, di X, kenapa aku masih ngomong Twitter, X. Terus kayak aku udah lama rasanya nggak post foto di X, terus tadi tuh kayaknya aku baru post foto lagi deh, karena aku nggak punya foto. Di PM aja jarang. Maaf ya, tapi kan aku tetap ngabarin, yang penting aku tetap ngabarin aku ngapain daripada nggak ngabarin. Kadang aku tuh kalau mau lagi pub tuh kayak harus ada kegiatannya dulu loh, kayak aku ngapain gitu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa tuh kayak boring gitu loh, kayak biasa aja. Nanti ya. Oke. Makeupnya cantik banget hari ini. Iya, makasih ya. Aku juga ngerasa kayak gitu sih, kayak aku merasa makeup aku lagi nempel banget karena 3 hari yang lalu aku habis treatment di Derma Pro SF. Jadi kalian yang misalnya mau nyobain treatment biasa itu gimana sih member, coba kalian ke Derma Pro SF, oke? Kayak makeupnya lagi nempel banget kan nih, lagi glowy, lagi dewy gitu loh. Oh my god, ada yang komen, buset bener-bener pick me ternyata, haha. Memang sepick me itu sampai kayak udah di terang-terangan diomongin ya. Maaf ya. Tapi aku ngapain ya tadi ya sampai dibilang pick me ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Aku cuma mempromosikan Derma Pro SF loh tadi loh. Pujian hatinya mana? Pujian hatiku lagi di Bali. Dia lagi perform bersama teman-teman yang lain. Dia sedang membawa grup ini ke dalam kesuksesan. Tapi walaupun aku pick me, kamu tetap pick aku kan? Nonton anime gak? Aku nonton Haikyuu nih ya. Kemarin aku nge-tweet Haikyuu, pada bilang aku poser. Padahal 2020 aku tuh Haikyuu mampus. Aku dulu bersama teman-teman tim Tiku seperti Yori dulu tuh, Yori, Fioni, Freya. Kita tuh nonton Haikyuu banget. Kita adalah peminat Haikyuu saat itu, 2020. Tim T, iya, era Tim T. Dan di situ aku nonton seriesnya. Aku nonton sampai season 4, udah nonton yang season 4 yang ada Atsunomiya. Itu kesukaan aku. Nggak, kenapa aku suka di waktu itu ya? Karena dia kayak fun gitu loh orangnya. Aku kayak ngerasa kalau dia orang asli tuh dia kayak asik banget loh, tongkrongan paling asik setongkrongan gitu. Jadi seru aja.
Emang kamu very nonton langsung pajama? Kan aku bisa nonton di tempat rahasia kalau aku nonton pajama. Kan aku kan nggak perlu war tiket, aku kan member, makanya kamu mau nonton teater gratis, jadi member aja. Udah nonton Oshinoko? Aku nonton Oshinoko yang meninggal itu kan, dia kan yang dibunuh kan, aku nonton. Tapi aku agak lupain, aku udah tapi aku agak lupa endingnya gimana. Endingnya tuh jadi kan, seingat aku si anak yang cowoknya kan mau cari siapa yang bunuh mamanya kan, tapi kayak aku lupa apa gimana endingnya, aku lupa. Karena waktu itu aku dipaksa nonton Oshinoko karena bagus, gambarnya bagus, aku kayak wow gambarnya bagus gitu. Sebutin Oshi di masing-masing gen. Boleh. Dari gen 1 ya. Gen 1 aku suka Gen 1 aku suka Kasanju, karena Kasanju tuh bener-bener bagus banget dia performnya. Dia performnya bagus banget. Bagus banget. Dulu aku kayak sering nonton di YouTube, nonton Satlis yang dulu. Dan setiap aku nonton setiap ada Kasanju tuh bagus banget, ekspresinya bagus, performnya bagus, semuanya bagus, stage presence-nya bagus. Kayaknya Kasanju kalau debut di Idol K-pop juga masih bisa deh, karena dia bagus banget. Terus kemarin pas yang Gen 1, acara Gen 1 itu Kasanju bagus banget di RKJ. Oh my god, fans. Abis itu Gen 2 aku Gen 2 ada dua. Aku suka Karahel. Aku dulu pas masih di waktu aku backup tim K, aku main sama Karahel karena Karahel baik banget. Karahel yang ngajak aku ngobrol duluan, terus kayak Karahel. Terus selain Karahel, aku suka Kalidia, karena Kalidia gemes banget, dia kayak strawberry, kayak Tobeli. Dia gemes banget, kayak member tergemes, ex member tergemes tuh Kalidia, gemes banget. Tapi Gen 2 tuh banyak kayak yang performnya bagus juga ya. Kaca juga bagus banget, dia perform bagus banget. Aku suka yang performnya bagus, aku suka banget yang performnya bagus. Gen 3 aku suka kayaknya Gen 3 aku juga suka banyak banget ya, karena Gen 3 juga performnya pada bagus banget. Aku suka Kasiska, tapi Kasiska kangen banget. Kasiska the queen you are. Kasiska Pisiska the queen you are. Tapi kalau misal performance banyak banget ya, kayak Cigre bagus banget, Kaveni bagus banget, Cishani juga bagus banget, semuanya bagus banget. Jadi Gen 3 aku gak bisa pilih karena bagus banget. Gen 4 aku, Oshi aku Gen 4 adalah Kajinan. Kangen Kajinan deh. Kajinan tuh gokil. Kayak abis itu Gen 5 itu Oshi di Gen 5 Gen 5 Kaya kali ya. Kaya Gen 5 kan ya? Kaya Gen 5 ya, Kaya Gen 5 karena Kaya itu juga performnya bagus banget. Sebagus itu. Kan dulu aku backup tim J pas INY itu masih ada Kaya kan. Kaya itu bagus banget dan dia sangat mengayomi junior. Bagus. Love Kaya. Gen 6 aku Kagita. Gitu. Terus Gen 7 semuanya. Gen 7 semua aku suka. Gen 7 aku suka. Gen 7 adalah gen aku suka Gen 7, aku cinta Gen 7. Aku kayak bersyukur banget aku bisa masuk di Gen 7. Gen 7 adalah
urat nadiku, darah yang mengalir di hidupku itu adalah Gen 7. Tapi nomor satunya sudah pasti sahabatku nomor satu, Ola. Dia adalah Oshi. Itu Gen 8. Pasti si Fioni itu dia pasti GR kalau misalnya aku bilang dia Oshi, aku di Gen 8. Tapi sebenarnya iya sih, karena dia sahabat aku juga. Dia adalah sahabat seurat senadiku juga. Jadi Fioni Alveria Tantri, bener banget si Jot Magang. Di Gen 9 aku suka semua sama Ashel deng. Kak Indah, Marsha, Katrin, Ashel. Karena mereka juga sahabat-sahabat terbaikku gitu. Gen 10 pasti ini mereka juga kayak agak kepedean nih pasti nih si orang ini yang denger nih. Sebenarnya aku suka Gen 10, kayak mereka lucu. Tapi si Ella ini itu belakangnya tuh lagi kayak lucu banget, kayak dia kalau disengin responnya tuh bagus, dan aku suka makanya isengin si Ella ini. Di Oshiku di Gen 10 adalah Ella. Dan kasih tau ya, nanti pasti dia kesenangan, dia kayak cie sih, dia pasti kayak gitu. Jadi kayak jangan kasih tau Ella ya. Di Gen 11 aku suka Gen 11 tuh yang gennya Michi gitu-gitu ya. Ntar aku pikir dulu. Aku suka Danella Desi karena mereka dance-nya bagus. Tapi aku juga suka Grisel karena dia sebuah potensi sih, dia bisa bagus banget, dia bisa. Terus Gracie aku melihat perkembangan dia, kayak dulu dia kan lucu-lucu doang ya, terus sekarang dia udah kayak bisa mulai ekspresi seksi serius gitu. Proud of you, Gracie. Tapi di Gen 11 banyak sih yang kayak, tapi kayak beda-beda gitu loh kayak mereka, tapi semuanya bagus. Aku suka Katy juga, iya Katy gemes, Katy performnya juga kemarin aku inget banget. Jadi kemarin tuh aku sempet kan mungkin karena Katy juga kalau offer kan sering ikut sama yang kita kan, sama kakak-kakak timnya gitu. Aku jadi nggak pernah ngeliat performnya Katy tuh gimana, tapi kemarin si Cepio bilang si Katy tuh performnya bagus ya. Terus jadi aku kayak looking forward to see her performance gitu loh. Jadi aku akan menantikan perform Katy, aku akan melihat dia gitu. Jadi Katy juga termasuk, dia juga baik anaknya, sopan gitu. Di Gen 12 ya kan, Gen 12 ya terakhir ya. Gen 12 aku suka Nachia tuh lucu banget, itu orang kayak lucu banget, selucu itu. Nachia kalau dilatih semakin bisa, maksudnya dia berpotensi besar juga sih si Nachia itu, dia lucu banget. Tapi banyak sih Gen 12 juga bagus-bagus ya. Wah, JKT masa depannya cerah ya. Aku kemarin juga sempat lihat JR Pajama. Terus aku sempat lihat JR Pajama kan. Terus emang bagus Gen 12 tuh. Kayak masa depan JKT banget, kayak mereka fresh banget. Jadi mohon dukungan untuk adik-adiknya ya, kakak-kakaknya, kakak kalian. Terus nggak tahu ya, trainee yang kali ini tuh kayak mereka masuk tuh udah kayak langsung bisa gitu loh. Banyak kayak yang udah punya basic dance banyak, dan banyak yang dari udah masuk dunia entertain gitu kan. Kalau misalnya dulu aku kalau Gen 7 tuh masih belum banyak gitu kan.
jadi mungkin agak lama progresnya, tapi kalau Gen 12 bagus, Gen 11 12. Oh iya, aku jadi keinget sumpah. Jadi sebenarnya aku nggak pengen ngomongin ini sih, tapi kayak aku cuma pengen kasih tau aja kalau misalnya kita baca gitu loh, kalau misalnya kalian tuh nge-tweet apapun kita baca, sumpah. Kita tuh kan tahu kan ada tab for you, itu tuh kadang masuk tentang tweet-tweet tentang kalian yang hit tweet gitu. Jadi kemarin aku sempat sedih sih, kayak pokoknya ada yang nge-tweet tentang eh, ada beberapa faktor, terus intinya kayak JKT downfall era, kayak aku sedih gitu liatnya, kayak kenapa harus kayak gitu. Soalnya kayak nggak, ini sebenarnya aku nggak pengen ngomongin, tapi kayak I just want you to know that we know, kita baca. Terus apa kayak kenapa kayak gitu, padahal ya sedih aja sih, karena kan maksudnya kan banyak yang masih bertahan di sini juga kan, kayak kenapa bisa kayak gitu. Soalnya yang lain kan juga berusaha, banyak member yang apa, kita berusaha gitu, tapi kayak ada oknum-oknum yang senaknya kayak ngomong JKT downfall, kayak padahal pas dilihat tuh mereka sebenarnya fans JKT, tapi kayak kenapa mereka dukung tapi mereka menjatuhkan juga. Jadi itu sedih banget sih, soalnya kayak kasihan gitu kan sama member-member yang mungkin harus bayar kuliah atau apa dari JKT, yang bergantung sama JKT. Itu kayak sedih banget ngeliatnya. Jangan kayak gitu dong. Kayak kita padahal lagi berusaha banget buat bikin JKT naik terus, apalagi ini gen-gen baru bagus gitu, tapi kayak bisa-bisanya orang kayak dengan segampang itu bilang JKT downfall era kah, JKT downfall. Jangan gitulah, jangan gitu, itu menusuk hatiku sampai paling dalam, sampai lambung. Nggak boleh begitu. Masih banyak tahu member yang mau berusaha juga, maksudnya masih banyak yang member yang sayang sama JKT dan mau JKT ada terus sampai lama. Jadi kayak it kinda hurt me though, but ya kan, ya udahlah kan, nggak apa, mungkin nggak tahu ya, mungkin salah paham atau gimana, tapi kayak dukung terus ya kak JKT-nya. Apalagi dari kecil, ih, bisa-bisanya di saat-saat kayak gini lo mengatain gue alay. Buat kenapa pose gini jelek banget. Jadi tolong ya, apalagi kan sekarang JKT lagi bagus banget nih, uh, posisinya, kondisinya, situasinya juga lagi bagus, kayak lagi naik. Jadi tolong bantu juga, soalnya kita nggak bisa kalau kalau kita doang. Kamunya juga, kakak-kakak tidak membantu support kita juga nggak bisa. Mohon bantuannya ya. Tapi serius guys, kalian nge-tweet apapun yang rame itu pasti muncul di kita. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya nggak mau Oshinya lihat kamu berulah, itu tolong jangan aneh-aneh. Aduh, pusing tuh kalau ada yang aneh-aneh, apalagi kayak ada yang pendukung, yang ada yang fans aku gitu, yang namanya atau pokoknya identitas dia tuh ada, aku yang kayak aduh please jangan berulah, please stop malu-maluin gue, please jangan. Tolong dijaga ya kakak-kakak, nanti adik-adiknya lihat loh. Nanti harusnya benci, nggak benci, cuma kayak lebih kayak jangan kayak gitu. Itu maksudnya jangan, apapun nggak boleh, apapun yang menjatuhkan member atau apapun nggak boleh. Soalnya kayak itu sama aja kamu menyakiti aku juga, karena kayak itu kamu menyakiti temen aku, terus kamu kayak gitu, itu nggak boleh.
Ya tolong kalau misalnya ada yang ketemu kayak gitu juga, tolong teman-temannya tolong dikasih tahu ya. Pokoknya aku nggak mau ya fans aku ada yang ini, aku nggak tahu ya, ini kan tergantung Oshinya, maksudnya ya udah Oshinya kasih tahu masing-masing, tapi kayak aku nggak mau ya pokoknya, apalagi kalau misalnya sampai ada yang berulah lagi, aku hantam, nggak boleh ya. Malu tau gak, malu nih, malu. Guys, deg-degan, kira-kira besok pilek aku kan bisa sembuh gak ya, karena besok aku udah naik pesawat. Aku takut kuping aku sakit mau meledak. Terakhir aku kayak gitu, takut banget. Takut meledak kupingnya. Nanti kalau misalnya meledak, nanti menimbulkan keributan. Oh iya, tapi aku nggak lama-lama ya, soalnya besok aku flightnya tuh katanya pagi. Jadi aku harus siap-siap supaya besok bangunnya fresh. Dan besok aku akan dress up. Belakangan ini aku kalau ke bandara kayak airport fashion kayak biasa banget, aku soalnya kayak lagi males dress up, tapi besok aku mau dress up. Jangan lupa buat PM besok. Oke. Safe flight, makasih ya. Tapi masih besok, tapi makasih ya. Kata-kata untuk Freya. Apa maksud kata-kata untuk Freya? Freya sekarang sedang menjadi aktris. Dia sedang membangun masa depannya sebagai aktris. Dia sebagai aktris dan idol, dia akan mengimbangi dua itu. Tolong dukungannya kakak-kakak untuk Freya. Si Freya itu ya, nggak, itu rahasia. See you besok di Jogja. Thank you. See you ya. Jessie rambutnya berantakan. Iya, biar kamu benerin. Bercanda, aku bisa benerin sendiri. Jadi ada sebuah rahasia tentang Freya, tapi aku nggak akan kasih tahu. Tapi nggak tahu sini dia mau aku kasih atau enggak. Tapi nanti di Jogja, nanti teater sementara kayaknya aku sekamar sama dia deh. Itu rahasia yang ingin aku bilang. Tapi kalian pura-pura nggak tahu aja ya. Tapi untungnya si Freya itu gampang bangunnya. Jadi nggak usah bangunin dia. Pasti dia bangun duluan. Kak Jessie masih inget makan mie rambutnya keikut. Hah? Kapan tuh? Emang iya? Tau gak sih, kemarin aku beli mochi 3. Tapi kemarin aku makan 1, hari ini aku makan 2. Jadi udah habis, sedih banget. Kayak, kenapa gak bisa mochi selamanya ada di samping aku, di sisi aku.
Iya, walaupun aku yang habisin tapi aku tetap sedih karena sedih mochinya habis. Syarat menikah denganku adalah membelikanku mochi setiap hari. Mochi coklat isinya stroberi. I love mochi. I love daifuku. Daifuku sih, to be precise. Sosis Solo. Oh iya, sosis Solo. Kangen deh sosis Solo, tapi belum menemukan sosis Solo seenak yang waktu itu aku makan. Itu aku makan di mana ya? Lupa. Cepuin ke Ola, dia mau sekamar sama Freya. Gak apa-apa, cepuin aja. Kan dia juga nanti di teater sementara sekamarnya nggak sama aku kan, kita emang dipisahkan. Ya kalau misalnya aku sama dia, aku sama dia lah. Suka Ola atau aku? Hah, suka Ola lah. Hah, masih ditanyain. Kau pikir kamu so spesial Ola? Kamu yang ada menemani hari-hariku 24 jam. Gak apa-apa, namanya juga lagi naik-naiknya. Kalau lagi naik-naiknya emang ada angin ribut, ada angin yang bisa menghempaskan kita berdua. Tapi ini sebuah ujian supaya untuk Jessie dan Ola tetap bersama, tetap berteman selamanya. Gitu. Kita sedang dites apakah Jessie dan Ola tetap masih bisa bersahabat kalau misalnya dipisah selama beberapa minggu. Tapi kan lumayan lama ya itu ya. Tapi kayak kalian kaget gak aku ikutnya RKJ dibandingkan Ramune? Padahal aku sih paling Ramune tuh. Siapa ya nanti yang cross nomor satunya? Aku kayak proud with it. Iya. Tapi aku seneng sih. Aku nggak tahu ya, tadi malam tuh aku kayak berasa aku pengen perform. Aku FOMO banget, aku mau perform, aku mau teater. Tapi aku nggak teater, aku malah off air. Ya nggak apa-apa sih, tapi feelnya beda ya. Kalau teater bisa explore banyak ekspresi, banyak lagu. Kalau off air aku harus ceria terus karena banyak orang-orang yang mungkin baru pertama kali lihat JKT, jadi kita harus memberikan first impression yang bagus. Kalian kayak pernah nggak sih ingusnya tuh di sini tapi dia tuh nggak mau keluar dan dia nyangkut di sini, dan kan kalau ngomong tuh kayak rasanya mau keluar dari hidung tapi dia nggak keluar. Tapi berarti di RKJ aku tinggal Kuroi Tenshi ya. Abis aku udah tamat ya. Menamatkan RKJ. Oke, aku akan belajar Kuroi Tenshi. Tapi nggak segampang itu. Aku bukan yang nggak mau ya, cuma kayak dari kemarin tuh kayak kapan unit baru nggak segampang itu. Kan susah bikin blockingnya, diatur blockingnya tuh nggak bisa kalau nggak pas orangnya. Tapi kalau di Ramune aku tertarik untuk belajar Manazashi Sayonara. Boleh jujur gak? Aku sebenarnya kayak ya sebenarnya aku pengen menamatkan Ramune juga sih, tapi kayak aku agak aku agak takut sama unit song yang buruk unta itu. Dia kayak super jumpy dan bouncy, dan aku biasa aja kalau boleh jujur. Tapi ini aku nggak akan diserang kan? Nggak dong, kenapa harus diserang? Tapi
Tapi aku menunggu Manazasi Sayonara. Wait, it's Manazasi Sayonara. Manazasi Sayonara aja. Sama Nice to Meet You lagi. Aku udah minta Hagafi lagi loh, nggak dikasih lagi loh. Terus juga SNM aku tinggal SNM udah aku tinggal Onono Kono aja, tapi aku kayak gak tertarik baca Onono Kono. Nggak boleh gitu ya, harusnya aku kayak tetap ambis dan tetap ingin belajar ya. Oke. Tapi kayak oke, nggak ada alasan, nggak boleh ada alasan. Oke. Main game apa aja? Aku nggak main game. Kirain bondol. Tapi ini emang ini layer terpendek sih. Jadi kayak bondol. Kayak aku bondol kayak 10 tahun lagi deh. Mau sih bondol lagi, tapi kayak 10 tahun lagi sih. Aku panjangin biar panjang. Kenapa ya kalau lagi pilek tuh kayak harus kayak gini? Kenapa nggak kalau pilek tuh hidungnya bisa dicopot dulu jadi portable, habis itu dibersihin dulu semua virus keluar, habis itu dipasang lagi, terus udah nggak pilek lagi. Kenapa nggak bisa kayak gitu? I don't know. Tapi nggak bisa dicopot. Kalau dicopot nanti aku nggak ada hidung. Aku udah suka hidung aku. Jam 8 mau udahan nggak? Boleh, oke. Makasih ya. Aku nggak sabar untuk perform, aku nggak sabar joget. Besok aku di ponytail rambutnya, terus pakai poni depan. Terus untuk yang di Semarang aku nggak mau pakai poni tapi kayak belah samping gini. Terus kayaknya dicatok masuk aja, tapi belum tahu sih. Tapi udah fix besok aku mau ponytail. Aku tuh suka banget tau liat Pinterest buat kayak rambut hari ini diapain ya, biar kayak K-pop gitu. Coba search JKT48 JC di Twitter. Wih, ada waktu itu pernah. Dan ternyata fotonya oke juga ya. Fotonya estetik ya. Tapi aku nggak inget kayak ini aku postnya kapan. Bagus loh. Tapi sampai ini pasti diedit lagi sih. Jadi kayak mungkin filternya atau efeknya atau apanya. Jadi
jadi bagus gitu, Pinterestable. Bagus sih. Tapi pokoknya aku paling suka kalau misalnya aku ngetik nama aku sendiri di Pinterest, terus yang keluar tuh yang foto-foto yang di stage, yang di foto sama kakak-kakak fotografer ke fansite tuh kayak bagus. Kalian menanti Autumn Bliss post foto ya? Kemana ya Autumn Bliss ya? Dikit ya, kok baru dikit ya yang di post ya? Aku udah nunggu 100 foto loh. Kemana nih Autumn Bliss? Sibuk ya? Sini deh, aku loginin, aku yang post-postin bagi Google Drive-nya. Lama nih ya Autumn Bliss ya. Wait, maaf ya. Enggak guys, itu kakak adminnya lagi sibuk ya, kan nggak ngurusin Jessie doang. Tapi ya kalau misalnya aku 6 show langsung nanti teater sementara, kira-kira aku berapa kali show lagi? Ya sebenarnya masih kayak puluhan show lagi sih untuk mencapai 400 show, tapi kita usahakan tahun ini. Tapi seharusnya bisa ya tahun ini ya. Ini kayak baru bulan berapa nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Masih Juni. Masih ada 6 bulan lagi sampai tahun baru. Dan menurut aku 400 show gak butuh 6 bulan gitu sih. Bisa lah. Maksudnya nggak lebih dari 6 bulan pasti. Bisa lah ya harusnya tahun ini. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir aku tiap tahun ada kayak berapa show gitu ya. Tapi kita konsisten ya. Aku nggak janji bisa sampai 1000 show, tapi mari kita usahakan ya. Kita usahakan. Tapi nggak janji. Tapi harusnya bisa lah ya diusahakan. Mau juga sih, kayak bakal keren banget kan. Udah ada belum sih kan 1000 show di JKT? Belum kan? Kita usahakan. Makanya nggak dijanjin dulu. Kamu gak ada rencana mau grad tahun ini? Kenapa sih kayak gitu? Enggak dong. Tenang ya, sabar ya. Ini diulang lagi nih. Aku belum ngapa-ngapain nih JKT, belum punya prestasi apapun. Jadi sayang kalau keluar belum ngapa-ngapain, belum ada yang bisa dibanggakan. Jadi nggak apa-apa, tenang aja ya. Nggak, aku ngomong gini, aku janji jangan janji nanti kamu nanti marah sama aku. Nggak, biasa aja lah, biasa aja jangan galau brutal elah. Pipi aku pink. Gila, gue bocil Cina buat tete bocah Cina. It's okay. Lalu kita ketemu ya di Jogja sama Surabaya ya. Ketemu di meet and greet kan ada. Pose up. Ada two shotnya gak sih? Ada. Makanya aku harus mikirin outfit juga buat di Jogja dan Surabaya. Bukannya ada ya, kok masih nanya sih? Kan bukannya udah diumumin. Makanya baca yang benar pengumumannya. Gak mungkin gak ada di jadwal nih. Aku lihat ya, aku kasih tahu ya. Bacain ya.
ya maksudnya belum ada jadwalnya lah pasti, tapi kan bukannya udah dikasih tahu. Ada. Oh. Nih, selain pertunjukan teater sementara, JKT48 juga akan mengadakan personal meet and greet dan two-shot event di 2 kota tersebut. Ada. Nggak mungkin nggak diumumin. Masa iya ngumumin meet and greet terus ketinggalan two-shotnya? Nggak dong. Seneng gak followers TikTok udah 1 juta lebih? Seneng aja. Tapi kayak ya udah. Maksudnya kayak terima kasih dukungannya, tapi kayak it's just people. TikTok have fun aja guys, kenapa sih kayak berlomba-lomba banget? Padahal have fun aja, kayak bukan, aku juga kayak nggak, awalnya juga kayak harus banget 1 juta, harus banget, enggak weh, kayak kita kan seneng-seneng aja, kayak kenapa harus ambis banget kayak gitu. Jangan unfollow juga. Satu orang unfollow, satu tetes mataku mengalir. Nggak, tadi aku kayak bingung mau ngomong tetes atau titik. Dia titis. Jangan nangis, cukup, makasih ya. Udah ya, aku udahan boleh nggak? Kira-kira boleh gak udahan? Belum jam 8 deh. Masa iya mau tepat waktu banget? Duluan gak apa-apa kali? Atau mau lebih, atau jam 8 lewat, atau jam 8 kurang? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Oke, makasih ya. Ya ampun, gemes banget sih. Jangan lupa mandi ya. Dipikir kamu doang yang mau mandi. Aku juga mau mandi kali. Oke, aku kan bacakan podium dulu lah ya. Nanti nih bisa kok jam 8 tank tuh di udah aku end live. Oke, baca podium. Kok nggak bisa pencet? Oke, nomor 13 ada Kak Hashim, thank you. Nomor 12 ada Kak Hus, thank you. Nomor 11 ada Panda Bucin, thank you ya. Nomor 10 ada Kak Cimi, thank you. Nomor 9 ada Depi, kok kangen dikit. Kok dikit doang sih? Makasih ya. Nomor 8 ada Kak Aldo, thank you Kak Aldo. Nomor 7 ada Kak Iqbal, thank you. Nomor 6 ada Kak Glenn, thank you ya. Bentar, ingusku menahan aku untuk gak ngomong. Oke. Abis itu nomor 5 ada Kak Baxter, thank you Kak. Nomor 4 ada Kak Alsagia, thank you. Nomor 3 ada wait, gak kebaca. Kak Davi bukan bacanya. Terima kasih ya Kak Davi, thank you ya. Nomor 2 ada Kak Erik, thank you. Nomor 1 ada Kak Hafiz, thank you ya. Nanti kapan-kapan kita live lagi ya. Terima kasih. Sip wop you.